itu dikatakan istana itu gelap, suram, mistis, bahkan yang ada yang mengatakan itu rumah Voldemort ya. Itu lebih berharga daripada mulut kamu. Ya presiden yang kedatang meneruskan, jangan nanti mengacu mak. Ini detik-detik keberangkatan tim pasukan pengibaran bendera yang membawa duplikat bendera merah putih, duplikat bendera pusaka, dan duplikat naskah proklamasi dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke IKN Nusantara. Kalimantan bakal mengukir sejarah. Ya, karena ini bendera pusaka keluar dari Pulau Jawa, bisa dikatakan seperti ini. Pertama kali. Mantap ini pasti beragam. Langkah, tegap, maju. Jalan. Jalan di depan. Gerak. Ini bisa dibilang ya, tahun terakhir Pak Jokowi menjadi inspektur upacara di upacara bendera di istana ini, dan mengukir sejarah pertama kali upacara di ibu kota Nusantara ini. Gerak. Tangan kiri senjata. Gerak. Ini menaiki pesawat Paskibraka, cantik-cantik ini. Keren. Ya, Kirap Pusaka terlaksana pada 10 Agustus 2024 ini. Dan semoga saja upacara bendera di IKN sukses dan berjalan dengan baik ini. Semoga saja. Kita lanjutkan videonya. Media asing menyoroti Jokowi yang berkantor di IKN
Tapi banyak banget. Asli tak habis pikir dengan pernyataan abang ini. Abang ini tinggal di mana sih? Kok dia bisa berkata seperti itu? Abang itu kan tinggal di Indonesia, nyari makan, kerja, kencing, berak di Indonesia. Seharusnya abang janganlah menjelekkan tempat abang sendiri. Janganlah abang menjelek-jelekan negara abang sendiri. Janganlah seperti itu. Apa sih kontribusi abang selama ini sehingga abang berkata hal-hal jelek kepada negara ini? Kontribusi apa yang sudah abang berikan untuk negara ini sehingga abang bisa berkata hal seperti itu? Janganlah abang menggunakan cara-cara yang jahat ataupun pemikiran-pemikiran yang kotor untuk membuat negara abang kacau. Indonesia ini negara yang besar loh bang. Benar. Seharusnya abang tuh tahu diri lah, harus bisa menjaga sikap, menjaga attitude. Janganlah abang mengotori tempat abang sendiri. Malu bang dengan ucapan abang itu. Sebenarnya pemikiran abang itu di mana sih? Kok bisa abang berkata hal-hal yang jelek? Boleh kecewa, tapi jangan mengotori tempat abang berada bang. Negara ini, abang kan nyari makan, kerja, berak, kencing kan di Indonesia. Seharusnya abang jagalah baik-baik negara ini. Betul bang, ini gimana ya? Kita harus tetap bangga dengan kemajuan Indonesia sampai saat ini. Dan Indonesia ini sekarang disegani oleh negara-negara besar di dunia ini. Dan janganlah kalian ini malah menghina, mencaci maki bangsa Anda sendiri ini. Ya, gimana ya? Aduh. Terwelu. Nah, itu kata-kata saya yang mengambil istilah yang dulu sering digunakan oleh Cak Lontong untuk mengatakan terlalu atau keterlaluan. Apa yang saya katakan begitu? Adalah karena hari-hari ini viral di dunia maya komentar dari netizen yang mengatakan bahwa istana Garuda yang ada di IKN, ibu kota negara yang dibangun dengan biaya yang sangat mahal, ya 2 triliun rupiah di saat negara sedang tidak baik-baik saja sekarang ini, ya itu dikatakan istana itu gelap, suram, mistis, bahkan yang ada yang mengatakan itu rumah Voldemort. Ya. Voldemort ini adalah Lord Voldemort, tokoh fiksi ciptaan dari J.K. Rowling pada serial Harry Potter. Ya. Tokoh ini memang bersinar gitu ya awalnya di Hogwarts, tapi kemudian menjadi jahat dan kemudian menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Mirip ya. Ya, kalau Bang Roy Surya ini tidak setuju atas pembangunan IKN, ya janganlah Bang Roy Surya ini membodohi rakyat agar ikut-ikutan membenci pembangunan IKN ini. Padahal inilah ya, pembangunan IKN itu memiliki tujuan yang sangat besar ini, yakni sebagai pemerataan ekonomi lah, pemerataan penduduk maupun pemerataan pembangunan. Padahal jelas-jelas sangat besar loh tujuannya ini. Tapi kok gitu sih Pak sama Bang, gimana coba? Janganlah membodohi rakyat. Dan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu bukan gagasan dari Pak Jokowi loh. Itu gagasan dari Bapak Presiden yang pertama, yaitu Ir Soekarno ini. Ya gimana tuh? Padahal Pak Jokowi ini cuma ingin mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia ini. Gimana coba kalian? Menurut kalian nih gimana ya? Yuk, kita lanjutkan videonya ini. Saya bukan mengatakan bahwa pemerintah Jokowi ini sekarang sempurna, tidak, banyak kurangnya. Dan tidak, never ending proses ini. Jadi kalau Presiden Jokowi nanti mengakhiri masa dinasnya, ya presiden yang datang meneruskan, jangan nanti mengacu, makanya beliau menyiapkan semua. Misalnya saya bilang gini, Rob, presiden itu perintahin, Pak Luhut, ini dari berapa tahun akhir ini coba evaluasi semua proyek yang ada. Di mana yang masih mungkin ada jangan sampai mangkrak, ya. Maksud IKN, ya Pak Luhut. Oh semua kita evaluasi. Saya sekarang presiden minta Pak Luhut lihat itu. Saya bilang ya. Orang tanya Pak Luhut ini mau tuh apa sih kerja? Memang semua Menko itu banyak kerjanya kok, bukan hanya saya aja. Jadi
Ya gimana, tidak ada manusia yang sempurna ini. Setidaknya beliau sudah berjuang ini, sudah berusaha untuk negeri ini. Baik buruknya seorang pemimpin itu ya tergantung orang lain yang menilainya. Gimana ini menurut kalian ini soal kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita lanjutkan saja ini videonya. Digantung di Monas sebenarnya layak. Waduh itu digantung di Monas maksudnya apa ini Bu? Gimana toh ini? Astaga. Sebenarnya Parah. layak. Mak, tak kasih tahu yo. Ya nak pikir-pikir ternyata itu lebih berharga daripada mulut kamu. Lebih berharga lagi, dari Itu lebih berharga kalian, daripada Bu. mulut kamu. Aduh. Ngerti googling yo. Tidak Aku aja. numpak Google. Aduh. Duh, betul itu. Lebih berharga daripada mulut kamu. Astaga. Meskipun kamu bungkus mulut kamu bungkus dengan gaya-gaya muslimah, Ya bener itu. tetap aja lebih berharga. Aduh. Sensor aja. Lebih sopan karena dia tersembunyi daripada mulutmu yang dower di sana sini. Wah, emang ini mulut-mulut ibu ini kayak nggak pernah disekolahin ini. Bicaranya itu loh, seperti itu loh. Ngomongnya itu loh, boh. Aduh. Heran juga saya ini. Kok bisa-bisanya itu loh. Aduh, kita lanjutkan nanti ini ya. Halo. Sakit hati. Rumangsamu kami ini pendukungnya Pak Jokowi bukan sakit hati, nggak sakit hati gitu tak? Membuat sakit hati orang. Tapi mulutmu lebih tajam daripada pedang sehingga tak pernah diasah. Waduh. Sadar kalian itu ya. Jangan kau kemas dengan dosa dan sebagainya. Kamu tahu apa tentang pemerintahan? Kamu tahu apa tentang Pak Jokowi? Sadaro, waraso, jangan termakan isu, jangan termakan fitnah. Ini loh Bu, sadaro waraso, jangan terpancing oleh isu ini lah. Gimana ya? Termakan oleh isu. Aduh, bicaranya itu yang ya maksudnya pakaiannya sudah gitu loh. Mbok ya bicara yang sopan toh. Aduh. Kecuali kalau kamu memang tujuan kamu untuk ikut-ikut memfitnah gitu loh. Kamu tahu semuanya itu tidak benar, hanya fitnah dan untuk menjatuhkan, ya silakan, segala konsekuensinya terima. Seperti apa yang seperti barusan saya omongkan, ya terima. Itu resiko dari sebuah pekerjaan kok. Ya sadarlah mak, Bu, ibu, jangan sampai termakan oleh isu-isu yang tidak benar ini. Itu malah menjadi fitnah ini. Dan bisa pastikan ini ya, anak-anak abah ini sudah mulai turun jalan ini dan meresahkan ini. Aduh, gimana menurut kalian nih soal ibu-ibu tadi nih? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kita lihat ke posisi Pak Jokowi pada hari ini, apapun yang disampaikan oleh Bang Adian, pendapat Mbak Lulu misalnya, dan nanti barangkali Bang Hensait, faktanya adalah tingkat kepuasan ya, dukungan masyarakat kepada Pak Jokowi itu tinggi gitu, itu satu. Dan dukungan itu kalau dikaitkan dengan pilkada, saya kira ya mungkin berulang nanti. Seperti misalnya yang terjadi pada saat pilpres, bahwa daerah di mana Pak Jokowi sangat populer seperti Jawa Tengah, kan surveinya dari Lembaga Survei Indonesia kalau nggak salah, Mas Jayadi Hanan, itu kan tingkat kepuasannya 85%. Jadi pandangan masyarakat Jawa Tengah, Mbak Lulu KTP-nya Jawa Tengah bukan? Jawa Tengah sekarang. Jawa Tengah. Mungkin Mbak Lulu adalah bagian dari yang
5% atau 10% gitu. Sementara yang 85 itu happy dengan Pak Jokowi. Kalaupun ada kata dejavu dari saya tadi adalah dejavunya itu, kalau Bang Adian itu kan dejavunya ini perubahan undang-undang. Kalau saya enggak, dejavunya ini adalah ini badai dalam secangkir kopi gitu loh. Maksudnya? Bahwa yang elit yang ribut ini itu cuman beredar dalam gelas aja. Sementara semestanya yang lain itu pikirannya berbeda. Ya emang analisis dari Bung Kodari ini selalu bikin kicep. Musuh debatnya ini, musuhnya ini ya gimana. Aduh, memang pintar orang satu ini. Yuk kita baca komen dari kalian ini. Coba kita baca. Ini ada Triaba 18 ini. Betul dan benar yang Bang Kodari katakan. Sehat selalu Bang Kodari. Terima kasih penjelasannya. Ini ada Emi. Betul, Bapak Jokowi terlalu sabar ini. Ini ada juga dari Nasrah Syah Bandar 5 ini. Pak Jokowi dan keluarga sehat, sangat sabar luar biasa ini. Aku akan asah kesabaranku seperti mereka ini. Wah, ngeri ini ya. Kita lanjutkan videonya saja ya. Iya betul, pas junjunganmu dikritik belain terus. Kalian bukan mengkritik tapi memfitnah. Ijazah palsu fitnah. Kemudian IKN katanya mau mangkrak, itu fitnah. Kemudian Kalimantan digadai, itu fitnah. Kemudian Pak Jokowi katanya mengubah undang-undang pemilu, itu juga fitnah. Makanya Jelas saya luruskan. fitnah itu. Kalian menuduh dinasti, itu fitnah. Mas Gibran jadi wali kota karena dipilih oleh rakyat. Saya meluruskan, bukan membela, meluruskan. Ya. Kalau Pak Jokowi salah ya saya akan bantu kalian untuk mengkritik Pak Jokowi. Tapi yang kalian lakukan adalah memfitnah dan menyebar hoax. Benar. Makanya saya luruskan, supaya apa? Supaya tidak ada rakyat Indonesia yang terbodohi oleh hoax kalian. Mengkritik pemerintah itu nggak apa-apa, tapi janganlah kalian memfitnah lah. Ya gimana ya, fitnah itu ya seperti itu loh. Hal yang tidak benar tapi diada-ada itu loh. Tidak ada tapi diada-ada gitu. Iya kan sih? Aduh. Coba sekarang kalian bisa nggak menjawab pertanyaan saya? Saya tidak pernah memfitnah Pak Anies. Saya mengkritik. Contohnya dana PAUD yang ditransfer ke istrinya sebanyak 2,6 triliun selama 4 tahun itu. Saya minta kalian kasih ke saya bukti penggunaan dana 2,6 triliun itu dalam bentuk apa. Sampai sekarang nggak ada yang bisa menjawab. Itu baru dana PAUD. Belum lagi dana pembelian pulpen yang 30 miliar, pointer 30 miliar, pasir 52 miliar, lem Aibon 30 miliar, helm proyek 32 miliar. Beli pulpennya segitu. Itu harganya. bentuknya mana, wujudnya seperti apa? Ketika saya menghitung pasir 52 miliar itu banyaknya sampai ribuan truk. Mana pasirnya itu? Parah ya. Gunung pasirnya itu mana? Saya nggak ngelihat. Ini adalah kritik. Kalau Jelas. memang kalian bilang fitnah, kalian luruskan fitnah saya. Luruskan. Paling nggak kasih bukti lah bahwa ini adalah fitnah. Seperti saya menjawab fitnah-fitnah kalian. Inilah Bu. Ya gimana ya? Mantap lah Bu atas penjelasannya ini. Dan terus maju membela kebenaran ini Bu. Lawan terus fitnah dan apa ya, dan berita hoak yang dilontarkan oleh anak-anak abah ini. Aduh ya emang kayak gitu Bu, kalau sudah termakan oleh hoak seperti itu Bu. Dan sudah iri dengki sama Pak Jokowi seperti itulah. Ngocehnya nggak karuan, nggak tahu gimana ya. Anak abah ini
Gimana coba ini? Blimbing Sayur itu memang menjadi wali kota, tidak Bung, dia dijadikan wali kota. Antara menjadi dan dijadikan itu dua hal yang berbeda. Kalau menjadi itu dengan segenap potensi pribadinya, menggali potensinya yang keren-keren, dan dia menjadi. Kalau dijadikan Bung, ya Anda pelongo-pelongo, dumble, itu bisa dijadikan apa saja. Dan itu adalah hasil bentukan yang namanya itu membangun karakter pribadi yang lemah, yang tidak layak dihormati. Manusia tanpa sejarah, manusia yang meloncati sejarah orang lain, manusia yang meloncati batas-batas perjuangan orang lain, itu tidak banyak yang bisa kecuali orang yang punya paman, yang punya bapak. Pamannya di mahkamah. Blimbing Sayur. Wede ini terserah ini Anda mau bilang apa Mbah ini. Padahal ini jelas loh, ini menjadi wali kota atau wapres ini dipilih oleh rakyat ini. Bukan dipilih oleh keluarganya ini. Aduh. Nah, gimana Mbah ini? Benci toh sama Pak Jokowi. Benci toh sama Mas Gibran ini. Aduh. Aku cuma bisa nyor aduh ini Pak. Sepakat untuk mendeklarasikan berdirinya Partai Rakyat Oposisi. Partai Rakyat Oposisi menuntut Jokowi untuk bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan tentu berpihakan pada rakyat adalah tujuan utama dari Partai Rakyat Oposisi. Hidup rakyat! Ini apalagi nih, GCS membuat partai baru bernama Partai Rakyat Oposisi. Apalagi ini rakyat yang mana ini? Dan ini loh, partai abal-abal ini bertekad ini menjatuhkan Jokowi. Kok bisa-bisanya itu loh. Aduh. Bersama Partai Rakyat Oposisi ini. Gimana menurut kalian ini? Nah, itu tadi informasi yang dapat saya sampaikan ini. Dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya, terima kasih.